Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami dari hari ke hari. Dan hingga saat hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kekuatan, anugerah, sukacita yang daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kasih Allah itu kekal adanya. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti. Ketika umatnya manusia, ketika umat Israel berdosa, memberontak di hadapan Tuhan, melakukan berbagai banyak kejahatan, Tuhan terus mengingatkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka hidup sebebas-bebasnya di dalam kejahatan mereka, tetapi Tuhan mengirim nabi-nabi untuk mengingatkan, menegur, menasihati mereka agar umat itu kembali kepada jalan yang benar, mengingat kebenaran firman Tuhan, mengingat segala kebaikan yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Namun sekalipun umat itu belum mau mendengar, sekalipun umat itu tetap melakukan kejahatannya terus-menerus, Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka. Tuhan benar menghukum mereka sebagai jalan mendidik mereka, membuang mereka ke tanah pembuangan sekitar 70 tahun lamanya. Sebenarnya itu bukan waktu yang singkat, tetapi Tuhan telah menetapkan itu sebagai tempat dan sebagai masa atau waktu untuk mengingatkan mereka akan kebenaran Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan otoritas Tuhan terhadap umatnya. Karena itu Tuhan tidak membiarkan mereka, sekalipun mereka dibuang. Tuhan tidak membiarkan bangsa-bangsa lain menindas mereka secara brutal, secara berlebihan. Bahkan Tuhan sesungguhnya ada di pihak mereka, ada di pihak umatnya. Sekalipun umatnya berdosa, tetapi belas kasih Tuhan itu terus dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kalau kita perbandingkan dengan emosi kita, perasaan kita manusia, atau batasan kesabaran kita manusia, kalau ada teman kita, sahabat kita, atau orang-orang sekitar kita melakukan kesalahan yang beruntun, berulang-ulang, atau menyakiti hati kita, mungkin kita akan katakan putus, lu gue en, tidak ada lagi titik temu antara kita, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita akan memaksa diri pura-pura melupakan orang itu, atau tidak mau bertemu sama sekali. Karena apa? Karena sakit hati, karena duka batin, karena tidak ada penghargaan atas perasaan, atas kemanusiaan kita, dan lain sebagainya. Batasan-batasan itu sering kita pakai untuk memutus hubungan dengan orang lain. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada kita manusia, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita berulang-ulang bahkan dosa yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahkan dirinya sendiri menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus di tengah-tengah kita, juru selamat yang abadi bagi seluruh dunia, bagi seluruh manusia yang telah berdosa itu, bagi setiap orang yang percaya dan menerima, dia akan menerima
keselamatan. Karena itu jalan pertobatan itu Tuhan sediakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah sendiri yang berinisiatif. Ini luar biasa sekali. Jadi bukan manusia yang berinisiatif mencari Tuhan, tetapi Allah sendiri yang memberikan dirinya. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, pemulihan. Tuhan yang memulihkan bangsa yang telah berantakan itu, atau kehidupan kita saat ini yang berantakan karena dosa itu. Tuhanlah yang memulihkan, bukan diri kita. Bukan inisiatif dari kita membangun hubungan kembali kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan tangannya, menghulurkan kasih-Nya agar kita tidak mati dalam keberdosaan kita, tetapi Dia yang mengobati kita, membeban luka-luka batin kita, membeban luka-luka karena keberdosaan kita, agar kita sembuh, agar kita pulih, agar kita mengenal bagaimana jiwa yang sehat, roh yang sehat, iman yang sehat itu. Tentu Tuhan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus yang datang menolong, melawat, menyembuhkan, memulihkan, mengobati kehidupan kita. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Luka-luka kita banyak sekali. Luka-luka yang kita sadari maupun tidak kita sadari banyak sekali. Karena itu di mana obatnya? Siapa tabib ajaib yang mampu mengobati itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus itu. Kalau dunia ini tidak menganggap kita, kalau dunia ini membuang kita, kalau dunia ini tidak memperhitungkan kita, tetapi Tuhan memperhitungkan kita. Bahkan kitab Yesaya mengatakan seperti biji mata. Begitu berharga, teramat berharga. Demikianlah Tuhan menempatkan kita sebagai kekasih-kekasih hatinya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kasih Tuhan Allah. Ketika kita diingatkan, mari kembali kepadanya. Hati kita, pikiran kita, roh kita, seluruh kehidupan kita hendaknya tertuju, terarah kepada Dia. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus-menerus datang dan menyadari anugerahnya serta beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini ketika firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami bahwa Engkaulah yang berinisiatif menyembuhkan, memulihkan, mengobati luka-luka oleh karena dosa pemberontakan kami. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur, dan biarlah hati kami, pikiran kami terus menyadari belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami dilenyapkan oleh dunia ini, tetapi biarlah kami hidup menurut kemurahan-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kami, agar jiwa kami, hidup kami dipulihkan karena berkat kuasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.